Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di kuliah farmakologi dan toksikologi dasar. Dan materi hari ini adalah mengenai klasifikasi dan penggolongan obat. Materi di pertemuan 2 ini cukup banyak. Ini ada sekitar 80 slide. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Jadi nanti kalau misalnya masih ada yang belum bisa dimengerti, seperti biasa teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di forum diskusi atau bisa bertanya langsung nanti di pertemuan hari Senin. Nah, jadi penggolongan obat ini ada berdasarkan garis besarnya ada 4 golongan. Yang pertama memang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan nanti ini akan dijelaskan lebih terperinci pada mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kesehatan. Kemudian penggolongan obat berdasarkan spesifisitas kerja, berdasarkan kerja lokal dan sistemik, dan berdasarkan aktivitas farmakologi. Nah, kalau penggolongan obat-obatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ini ada 7 macam. Nah, yang akan kita bahas hanya narkotika, obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Sedangkan untuk jamu, obat herbal, dan fitofarmaka akan dibahas di pertemuan yang lebih detail nanti. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada obat narkotika, ada obat psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, dan obat tradisional yang terdiri dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, obat narkotika ini mungkin pasti teman-teman sudah familiar. Tapi apa sih definisinya? Nah, narkotika ini adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, jadi kalau narkotika itu paling teman-teman pasti lihatnya ada tanaman ganja, sabu-sabu dari mana. Nah, itu tuh memang sebenarnya bahan awalnya ada yang berasal dari tanaman. Contohnya kalau bahan kimia mungkin morfin, kodein, petidin, kokain ya. Tapi opium, ganja, heroin itu adalah awalnya dari tanaman, kemudian dicampur atau dimodifikasi sehingga akhirnya bisa menyebabkan efek-efek seperti narkotika pada umumnya. Nah, memang secara karena tadinya ada efek kecanduannya itu, makanya Badan Narkotika Nasional adalah Badan Narkotika Nasional. Jadi warning-nya adalah dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika. Kemudian dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika ini untuk digunakan oleh orang lain. Jadi menyimpan untuk sendiri kalau misalnya tidak ada dengan resep dokter, tidak boleh, itu menjadi suatu pelanggaran. Kemudian kalau misalnya diberikan lagi kemudian ke orang lain, itu juga sama. Makanya mungkin banyak ya sekarang artis-artis yang menyimpan narkotika tanpa ada resep dokter, itu pasti direhab ataupun dapat terkena pidana. Kemudian ada obat psikotropik. Jadi pada umumnya obat psikotropik ini adalah obat keras tertentu atau OKT. Dengan definisi, suatu zat baik alamiah ataupun sintetik yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik, psikis, serta dapat disalahgunakan. Ini juga sebenarnya hampir sama dengan narkotik, hanya beda derajatnya saja. Psikotropik ini juga banyak disalahgunakan oleh banyak orang, karena misalnya ada indikasi saya susah tidur, saya stres, banyak pikiran. Nah, ini banyak digunakan juga oleh orang-orang untuk mengatasi indikasi tersebut. Nah, untuk kriteria dan ketentuan obat keras itu pada bungkus luarnya harus mencantumkan kata harus dengan resep dokter. Mungkin kalau teman-teman lihat obat dengan lambang K dalam lingkaran hitam dengan gambar merah itu adalah obat keras, harus dengan resep dokter. Kemudian obat keras ini misalnya ada beberapa jenisnya ya, ada yang memang obat oral yang diminum atau misalnya obat suntik. Nah, obat-obat yang tercantum itu pasti ada di daftar obat keras misalnya. Nah, selain dari itu kalau misalnya tidak ada gambar K hitam ini berarti bukan obat keras, artinya bisa digunakan misalnya tanpa resep dokter. Contohnya antibiotik, obat-obat hormonal, obat-obat injeksi itu biasanya termasuk dalam obat keras. Nah,
Secara warning-nya apa? Jadi dilarang menyediakan, menawarkan untuk dijual, memiliki dalam jumlah bukan untuk pemakaian pribadi, serta menyerahkan obat keras tanpa resep dokter. Jadi kalau misalnya teman-teman sadar nih ya, iklan-iklan obat yang ada di TV itu tidak pernah ada obat keras. Karena memang obat-obatan ini harus dengan resep dokter. Kenapa? Contohnya antibiotik. Kalau misalnya antibiotik ini dipergunakan secara bebas, tanpa resep atau tanpa indikasi dia punya penyakit apa dengan jelas, itu yang akhirnya akan menimbulkan resistensi antibiotiknya itu justru efeknya lebih sulit. Nah, makanya obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras artinya harus dipantau dan diawasi oleh tenaga kesehatan. Nah, ada juga kalau misalnya di apotek itu ada namanya obat wajib apotek atau OWA. Jadi OWA ini bisa termasuk dalam golongan apakah itu obat keras ataupun memang ada uh, obat bebas terbatas. Jadi kalau golongan obat keras ini dapat diserahkan oleh apoteker di apotek meskipun tanpa resep dokter. Jadi kalau misalnya datang gitu dengan indikasi, oh saya sakit kepala misalnya, itu boleh diberikan yang termasuk dalam obat wajib apotek. Nah, semua ketentuan obat keras berlaku bagi obat wajib apotek kecuali penyerahan di apotek oleh apoteker tanpa resep dokter. Nah, pasien dapat langsung membeli obat tersebut di apotek, tapi diserahkannya harus oleh apoteker. Nah, contohnya obat-obat penghilang nyeri atau turun panas bisa paracetamol, asam befenamat, kemudian obat kontrasepsi, dan ada juga antibiotik yang dipakainya di obat luar. Jadi buat salep atau gel itu bisa diberikan. Ada yang disebut obat bebas terbatas. Pada dasarnya, obat bebas terbatas ini adalah obat keras tapi dengan pembatasan tertentu seperti kadar zat, khasiat, kemasan, jenis sediaan. Nah, hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya, jadi tidak boleh di-repackage ya. Kemudian harus mencantumkan tanda peringatan pada etiketnya. Jadi ada 6 nih jenis etiketnya pada obat bebas terbatas. Dan lambangnya adalah biru. Di sini lambangnya biru. Contohnya memang banyak ya obat-obat batuk itu biasanya memang obat keras, tapi memang penggunaannya itu ada pembatasannya, khasiatnya juga dia dibatasi. Kemudian kemasan dan jenis sediaannya juga. Termasuk misalnya kalau obat luar ini adalah gargle atau mouthwash ya, betadine, obat kumur. Nah, peringatannya ini 6. Nomor 1 baca aturan pakai, kemudian hanya untuk kumur jangan ditelan, hanya untuk bagian luar dari badan, kemudian hanya untuk dibakar misalnya, tidak boleh ditelan, dan nomor 6 adalah obat wasir tidak boleh ditelan. Jadi nanti coba deh kalian lihat obat-obatan dengan lambang biru ya, bebas terbatas. Pasti ada tanda etiket nomor 1 sampai 6. Biasanya kalau obat-obat batuk itu adalah baca aturan pakai. Pasti. Kenapa? Karena dengan kalau misalnya baca atau kita memakai obat tersebut di luar dosis misalnya, itu akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Contohnya nih obat-obat yang untuk batuk, pilek, itu biasanya di dalam obatnya itu adalah ada obat antihistamin atau anti alergi yang bisa menyebabkan sedasi atau misalnya mengantuk. Jadi kalau misalnya kelebihan, ada efek mengantuk berlebih gitu, atau kalau misalnya kelebihan, yang tadinya batuknya berdahak malah jadi bikin tenggorokan sangat kering. Nah, makanya biasanya obat-obat batuk itu isinya ada peringatan nomor 1. Kemudian ada obat bebas, ini lambangnya hijau, jadi dia tidak termasuk dalam golongan obat narkotik, bukan psikotropik, bukan obat keras, dan juga bukan OA ataupun obat bebas terbatas. Jadi boleh dijual di mana saja. Kemudian biasanya obat bebas ini juga boleh diiklankan. Jadi obat-obat yang dengan golongan bebas ini biasanya ada di iklan-iklan. Paracetamol, kemudian vitamin-vitamin, obat asam lambung, misalnya setosal, ini yang termasuk dalam obat bebas. Nah, kemudian penggolongan obat berdasarkan spesifisitas kerja. Jadi obat itu ketika bekerja, dia ada yang tidak spesifik. Tidak spesifik itu kerjanya
nggak bisa ditentuin dia kerjanya di mana, dia bekerja hanya berdasarkan sifat fisiknya saja. Tapi ada yang bekerjanya spesifik, jadi dia berdasarkan structure activity relationship, jadi berhubungan dengan hubungan aktivitas struktur dari kimia obat tersebut. Nah, contoh kerja obat non-spesifik itu adalah anestesi umum inhalasi, ether, halotan, nitrous oxide. Kayak gimana sih? Kalau saya nggak masukin ya di sini. Jadi kalau misalnya seseorang nih lagi mau ada bedah gitu, dia yang pertama dimasukkan secara intravena adalah obat anestesi umum, tapi bukan inhalasi ya, anestesi total. Jadi dia bekerja memang spesifik kalau anestesi secara intravena, dia bekerja secara spesifik pada sistem saraf pusat sehingga pasien itu akan tertidur. Nah, tapi untuk menjaga kadar anestesi itu supaya tetap sampai akhir, biasanya kita dikasih anestesi inhalasi, jadi disimpan di atas hidung sama mulut. Jadi bisa pasien tersebut bisa menghirup dan dia bersifat lokal. Nah, dia non spesifik. Jadi dia bisa bersifat bisa berkenan dalam sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi yang berada di bagian hidung, kemudian sampai ke otak misalnya. Jadi memang dia tidak spesifik ya kalau obat anestesi umum inhalasi. Kemudian dia secara struktur molekul sangat berbeda, tapi efek yang dihasilkan sama. Jadi efek yang timbul semata-mata karena kesamaan sifat fisik, yaitu kelarutan dalam lemak yang tinggi sehingga bisa menembus sawar darah otak. Nah tadi, jadi karena secara fisika dia itu ether atau halotan yang paling sering, itu dia bisa menembus sawar otak, dia dalam kelarutan dalam lemaknya tinggi, jadi dia tetap bisa menembus sawar darah otak, kemudian bisa mempengaruhi sistem saraf pusat, hanya saja tidak spesifik perikatan pada reseptor tertentu. Nah, ada juga kerja obat spesifik, jadi dia berhubungan dengan aktivitasnya itu berhubungan dengan struktur molekul obatnya. Jadi kemiripan kerja obat-obat tersebut karena ada kemiripan struktur dengan misalnya obat-obat golongan barbiturat, dia itu struktur dasarnya memiliki kemiripan efek sebagai struktur yang bisa mendepresi sistem saraf pusat. Jadinya kalau misalnya kita minum obat golongan barbiturat, sistem saraf pusatnya terdepresi, akhirnya apa? Kita ada relaksasi otot, kemudian mengantuk ya, kemudian sistem semua juga akan menurun gitu. Jadi secara pusat semua terefek oleh si obat-obat golongan barbiturat ini. Nah, balik lagi, kalau misalnya spesifik berarti ada reseptor tertentu yang akhirnya berikatan dengan obat. Nah, jadi reseptor ini adalah tempat obat terikat. Karena kalau misalnya obat, dia menghasilkan efek kalau misalnya salah satunya berikatan dengan reseptor, baru dia menghasilkan efek. Jadi misalnya obat kemudian berikatan dengan reseptor, dia akan membuat ikatan obat reseptor, barulah dia menimbulkan efek. Nah, ini adalah obat dengan kerja spesifik. Contohnya tadi ya kemarin sudah dibahas ya, obat golongan barbiturat memang dia mendepresi sistem saraf pusat dengan berikatan dengan GABA reseptor. GABA reseptor ini yang nantinya akhirnya menghasilkan efek-efek tadi, sedasi, relaksasi dan lain-lain. Nah, reseptor ini bisa berada dimanapun, bisa di bagian sel dalam organisme atau si reseptor tersebut bisa berupa enzim. Kemudian penggolongan obat berdasarkan efek lokal dan sistemik. Nah, jadi efek lokal atau sistemik itu tergantung pada rute pemberian ataupun formulasi bentuk sediaan. Nah, kalau efek lokal obat, nah mungkin paling sering kan kalian lihat misalnya kena luka bakar dikasih bioplacenton, itu kan di kulit, itu langsung kelihatan, itu efeknya lokal, hanya di kulit saja. Kemudian efek lokal obat ini juga tidak menghendaki absorpsi, jadi tidak ada absorpsi sampai ke pembuluh darah. Jadi khusus memang untuk di bagian lokal saja. Kalau tadi obat kulit ya untuk di permukaan kulit saja. Tapi ada juga nih efek lokal obat yang bukan di bagian permukaan kulit tapi masuknya ke saluran cerna.
Nah, contohnya obat mah kalau kalian, lihat ada Promah, ada obat-obat anti diare, laksan atau pencahar, nah itu dia tidak diabsorpsi ke dalam seluruh tubuh, tapi dia hanya efek lokal, hanya pada di kalau obat mah di lambung saja, anti diare di usus saja misalnya. Nah itu, jadi efeknya disebut obat lokal meskipun dia diminum sama kita, tapi efeknya lokal hanya di organ tertentu saja. Nah, efek sistemik, sistemik itu artinya masuk ke pembuluh darah. Gimana caranya obat itu masuk ke pembuluh darah? Jadi ketika obat kita konsumsi, maupun itu oral ataupun misalnya injeksi, dia akan membutuhkan waktu untuk diabsorpsi atau diserap oleh tubuh. Kemudian setelah diserap, baru didistribusikan. Nah, distribusikannya adalah melalui darah. Nah, ini kalau obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah misalnya, kemudian dia akan masuk ke dalam sistem tertentu. Tapi sistem yang mana sih yang dia masukin itu tergantung pada sasaran kerja, sifat obat, dan rute pemberiannya. Jadi kalau misalnya oral gitu kan dimasuk, dia akan misalnya membutuhkan waktu lebih lama, kemudian kalau intravena akan lebih cepat, sifat obatnya dia larut air atau larut lemak, kemudian sasaran kerjanya di mana. Nah, efek sistemik obat itu memang contoh ya, kita kasih contoh tadi. Kalau misalnya walaupun diberikan secara oral, tapi bisa tidak akan memberikan efek sistemik. Contohnya tadi ya, yang antasida, antidia, relaksan. Jadi dari saluran cerna itu dia tidak akan diserap ke aliran darah. Dia hanya bekerja lokal di lambung ataupun usus. Sedangkan kalau yang memiliki efek sistemik, meskipun itu disimpan di dalam kulit nih ya, jika diberikan ke dalam kulit, jika mampu menembus sampai lapisan dermis, nah di dermis itu, jadi dalam ya, di dalam dermis itu terdapat pembuluh darah. Contohnya sediaan transdermal. Biasanya obat-obat sediaan transdermal itu buat asma misalnya. Itu dia bekerja lebih cepat. Kemudian ada lagi sekarang yang obat apa namanya untuk penurun panas kayak bye-bye fever, dia patch-nya disimpan di mana ini tuh, di jidat kita. Nah, dia juga transdermal. Jadi dia akan memberikan si gel transdermal itu apa efek dingin, efek hangatnya itu akan masuk ke dalam hipotalamus sehingga membuat tubuh kita merasa harus diturunkan panas tubuhnya gitu. Nah, itu sediaan patch yang dari bye-bye fever. Kemudian ada penggolongan obat-obat berdasarkan aktivitas farmakologi. Nah, ini banyak sekali ya, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut di kuliah farmakologi dan toksikologi 1 dan farmakologi toksikologi 2. Jadi hari ini nggak perlu dihafal semuanya ya. Jadi ada obat-obat untuk penyakit non-infeksi, misalnya untuk sistem saraf, endokrin, kardiovaskular, respirasi, pencernaan, ekskresi, peliput atau kulit, sistem imun, dan vitamin. Sedangkan obat-obat untuk penyakit infeksi seperti antibakteri, anti jamur, antiparasit, antivirus, anti kanker, nah ini termasuk dalam infeksi. Kemudian ada obat yang mempengaruhi sistem saraf, seperti psikofarma, obat yang mempengaruhi tidur, analgetik, anestetik, antiemetik, muscarelaksansia, kemudian antikonvulsi, anti Parkinson, dan obat-obat sistem saraf otonom. Nah, kita membahas dulu contoh ya obat psikofarmaka. Ini adalah obat-obat yang mempengaruhi psikis atau kejiwaan, seperti antidepresi, ada misalnya chlorpromazin, amitriptylin, kemudian psikostimulansia. Jadi biasanya dia yang secara misalnya dalam secara serius kita tuh lemas, kita nggak punya semangat gitu ya, makanya ada kafein atau amfetamin. Nah, biasanya kan kalau teman-teman nih ngantuk gitu, "Lo ngantuk nih," gitu, butuh di-boost, biasanya minum kopi, kopi isinya kafein. Nah, ini adalah psikostimulansia. Kemudian ada yang disebut juga transkuilansia atau obat penenang. Nah, itu ada diazepam, meprobamat, nah itu termasuk dalam psikofarmaka. Kemudian ada obat yang mempengaruhi tidur. Tadi ada kelompok barbiturat, ada kelompok benzodiazepin. Nah, yang paling sering mungkin golongan antihistamin. Sebenarnya obat antihistamin ini atau obat anti alergi ya, itu tujuannya bukan untuk supaya orang yang minum itu tidur.
Tapi yang mempengaruhi tidur itu adalah efek samping. Misalnya difenhidramin, ada chlorpheniramine maleat atau CTM. Jadi kalau misalnya teman-teman minum ini deh, Antimo, itu isinya ada CTM-nya. Makanya sebenarnya dia bukan anti alergi sih, jadi ada anti emetik. Jadi dia membuat tubuh kita tuh relax gitu, tapi efek sampingnya jadi ngantuk. Nah, jadi tadi ya sudah dibahas. Kemudian ada analgetik. Analgetik itu adalah obat anti nyeri. Jadi kalau nyeri itu ada analgetik kuat, misalnya tadi narkotika atau opium atau psikotropik ya, atau analgetik lemah. Jadi dia non narkotik. Analgetik itu adalah obat anti nyeri, antipiretik itu adalah obat untuk penurun panas, dan antiinflamasi itu adalah obat anti radang. Contohnya setosal, kemudian paracetamol, mungkin teman-teman tahu, asam mefenamat, ada ibuprofen, natrium diklofenak, ada indomethacin, itu adalah obat-obat antiinflamasi. Kemudian ada obat anestetik, jadi dia fungsinya adalah untuk menghilangkan sensasi nyeri. Nah, kalau anestesik lokal itu tanpa menghilangkan kesadaran. Contohnya lidocaine atau procaine. Jadi anestetik lokal misalnya teman-teman mau cabut gigi supaya nggak sakit, giginya disuntikan lidocaine ya. Jadi baal gitu. Kemudian ada juga anestetik umum. Nah, itu dia menghilangkan nyeri disertai dengan menghilangkan kesadaran. Contohnya ether, diinhalasi, atau barbiturat injeksi. Kemudian ada muscle relaksansia. Ini adalah untuk relaksan atau pelemah otot. Itu ada tubucurarin atau diazepam. Kemudian ada obat antikonvulsi, anti kejang. Contohnya diazepam, luminal, phenytoin. Kemudian obat-obat sistem saraf otonom, jadi dia memang bekerja pada sistem saraf simpatik, misalnya di adrenalin, amfetamin, dan turunannya, atau obat yang bekerja pada sistem parasimpatik, misalnya pilokarpin dan atropin. Nanti dibahas ya obat-obat tersebut. Kemudian ada juga obat yang mempengaruhi sistem endokrin, misalnya biasanya hormon sih, misalnya untuk terapi substitusi, penggunaan hormon dari luar untuk mengobati penyakit karena kekurangan hormon tertentu. Misalnya pasien punya hipertiroid. Kalau misalnya hipertiroid harus dikasih obat yang secara kimia menyerupai tiroksin dan triiodotiramin. Jadi dikasihnya T4. Nah, kemudian itu. Kemudian ada juga manipulasi pemberian hormon dari luar untuk menghentikan proses tertentu dalam tubuh. Contohnya pil KB gitu. Biasanya karena kan kita nggak perempuan nggak misalnya pasien nggak mau hamil dulu, jadi kasih pil KB yang isinya hormon. Efeknya untuk menghentikan proses pembentukan sel telur. Atau ada juga yang non hormonal, itu adalah anti diabetes oral untuk memicu produksi insulin dari pankreas. Nah, ini ada obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskular. Dia ada yang bisa mempengaruhi jantung, pembuluh darah, atau darah sendiri. Kalau yang jantung ada untuk terapi infark miokardium atau kematian sel-sel yang ada di jantung. Anti aritmia. Aritmia itu adalah tidak irama jantung yang tidak teratur. Kemudian anti angina. Angina itu lebih ke adanya nyeri di otot jantung. Atau di pembuluh darah, misalnya obat-obat hipertensi, atau di darah itu obat-obat anemia atau obat yang mempengaruhi pembekuan darah. Kemudian ada obat yang mempengaruhi sistem respirasi atau saluran nafas, misalnya obat-obat anti asma, antitusif. Antitusif itu adalah untuk pengencer dahak. Nah, ini yang paling sering ya kalau misalnya lagi batuk, kemudian batuknya kering gitu, dikasih antitusif. Kemudian ada ekspektoransia. Nah, ini dia adalah obat-obat untuk meredakan batuk berdahak. Jadi untuk mengeluarkan lendir di dalam tenggorokan. Kemudian juga ada obat yang mempengaruhi sistem ekskresi, ginjal dan saluran urin. Ini adalah obat-obat
hipertensi, misalnya golongan diuretik atau ada golongan anti diuretik. Diuretik ini adalah obat anti hipertensi yang memang mekanisme kerjanya adalah meningkatkan produksi urin gitu. Furosemid atau misalnya anti ya supaya tidak banyak produksi urin. Kemudian ada juga obat-obat yang mempengaruhi saluran cerna. Ada enzim pencernaan, misalnya kalau kalian tahu ada Lactobi ya, ada ya Lactobi, kemudian ada antasida tadi untuk meredakan asam lambung yang menaik, kemudian penurun sekresi asam lambung juga, penetralisir, antasida. Karena ada penurun sekresi asam lambung, ada obat pencahar, ada anti diare, ada antispasmodik. Kemudian obat-obat untuk yang digunakan pada kulit ya biasanya untuk eksim atau untuk jerawat, untuk pelindung cahaya, untuk infeksi. Ini juga obat yang mempengaruhi sistem imun. Imunostimulan dia meningkatkan sistem imun, contohnya dari bahan alam bisa sambiloto, meniran, banyak ya gitu. Nanti kalian pasti lihatlah kayak misalnya merek-merek Indos dan lain-lain gitu. Kemudian ada juga imunosupresan atau imunodepresan. Jadi dia fungsinya untuk menurunkan sistem imun. Biasanya dipakai pada orang dengan hipersensitif atau misalnya orang yang mau cangkok organ supaya sistem imunnya itu tidak menyerang kepada organ yang baru dicangkok. Nah, ada juga vitamin. Jadi vitamin ini adalah molekul organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam jumlah sedikit untuk kesehatan. Nah, ini adalah zat gizi esensial bagi tubuh karena memang tubuh tidak dapat memproduksi vitamin itu sendiri. Jadi akhirnya harus dapat dari makanan atau suplemen. Ada vitamin A, vitamin B, B itu banyak ya, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 gitu. Kemudian vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nanti ada fungsinya masing-masing. Masuk ke obat anti-infeksi. Jadi anti-infeksi itu ada antibakteri, anti jamur, antivarasit, antivirus, dan anti kanker. Nah, untuk antibakteri ini, dia adalah sumbernya dari mikroorganisme atau kita sebutnya nanti antibiotik. Bisa jadi semi-sintetis ataupun sintesis. Nah, kerjanya ada yang bakteriostatik, jadi dia hanya menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintesis protein bakteri itu sendiri. Jadi si bakteri tidak akan bisa membelah atau yang bertumbuh lagi karena dihambat oleh si antibiotik tersebut. Tapi ada yang bakterisid, jadi dia membunuh bakteri secara langsung dengan cara menghambat sintesis dinding sel. Jadi dia nggak akan berkembang lagi. Nah, spektrumnya juga sama, dia ada spektrum luas ataupun spektrum sempit. Kalau spektrum luas itu bisa berefek pada gram positif dan negatif, tapi kalau yang spektrum sempit itu hanya pada gram positif atau negatif saja. Nah, contohnya dari antibakteri itu ada penisilin, ampicillin, auxicillin, tetracycline, chloramphenicol. Mungkin sekarang lagi ramai azitromisin. Ya, itu adalah antibakteri. Kemudian ada ditanya nih antibiotik, antiseptik, desinfektan. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi antiseptik ini adalah antibakteri yang dipergunakan untuk mencuci tangan, membersihkan alat-alat kedokteran, contohnya alkohol 70%. Sedangkan kalau desinfektan itu adalah antibakteri yang tidak dimaksudkan untuk kontak dengan tubuh, jadi hanya untuk permukaan benda. Saya untuk membersihkan ruangan. Ya, jadi bedanya antiseptik dan desinfektan sudah tahu harus di sini. Kemudian ada anti jamur. Anti jamur itu mekanisme kerjanya dia bisa menghambat sintesis protein jamur dan juga menghambat sintesis dinding sel. Contohnya nystatin, ketoconazole. Dan memang biasanya anti jamur banyaknya ini ya lokal. Jadi diberikannya hanya di permukaan kulit saja banyaknya. Kemudian ada antivirus. Nah, virus ini kalau ditanya apa namanya? Virus ini makhluk hidup atau bukan sih? Tapi sebenarnya antivirus ini juga sama, dia secara absolut memerlukan inang untuk hidupnya. Jadi misalnya apakah virus ini ada di bakteri ataupun ada di manusia. Nah, contohnya kayak SARS-CoV yang sekarang sedang berlangsung ya.
pandemi ini. Contoh antivirusnya ada amantadin, oxazolidin, acyclovir. Acyclovir itu biasanya buat virus herpes. Kemudian ada obat-obat HIV gitu, atau yang sekarang yang dipakai untuk penanganan coronavirus itu biasanya kalau teman-teman dengar ada Avigan, itu salah satu antivirus juga. Kemudian ada antiparasit, ini bisa untuk protozoa atau untuk kayak disentri, toxoplasmosis. Kemudian atau parasit dari malaria, dan infeksi cacing. Nah, anti kanker juga banyak ya dan kompleks banget juga. Jadi pada umumnya anti kanker ini dia zat kimia atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh sel kanker dengan yang karakteristiknya dia memang pertumbuhannya cepat, pembelahannya berulang kali, dan menyebar ke sel-sel yang sehat. Nah, terapinya itu dia memang bisa operasi, radiasi, kemoterapi, atau radioaktif juga bisa. Nah, untuk kemoterapinya sendiri ini ada dari beberapa jenis atau golongan. Ada memang dari bahan alam, contohnya dari alkaloid vinca, jadi dari tanaman vinca rose, atau memang kimia atau sintetis dari cisplatin, karboplastin, bleomycin. Jadi, nah cuma kalau kemoterapi itu obat-obatannya ini memang tidak spesifik untuk sel kanker. Jadi sel sehat pun dia akan terpengaruh. Makanya kalau orang-orang lagi kemoterapi biasanya karena apa ya? Jadi obatnya itu menyerang sel-sel yang proliferasinya cepat. Karena kan kanker kan memang dia pembelahannya cepat kan. Nah, makanya banyak yang paling kelihatan, yang paling pertumbuhannya cepat apa rambut, kuku gitu ya. Kemudian sumsum tulang dia juga bisa mengganggu pembentukan sel darah. Jadi kadang-kadang orang yang kena kanker itu sistem imunnya turun. Kemudian saluran cerna dia bisa menyebabkan diare, mual, muntah. Nah, ini efek samping dari obat-obatan anti kanker. Oke. Tadi kelas penggolongan obat, kita masuk ke bentuk sediaan obat. Kalau kalian tahu mungkin banyak ya tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menjamin dosis terapi yang diinginkan, kemudian memodifikasi efek obat sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya, ya butuh kerja cepat, nggak mungkin dikasih obat tablet gitu ya. Atau memudahkan penggunaan atau kepraktisan. Misalnya kita mau jalan kalau misalnya pakai obat yang sirup, takut tumpah, takut apa, makanya ada sediaan tablet. Gitu. Atau justru kalau pada anak-anak karena belum bisa menelan, nggak bisa pakai tablet adalah sirup. Jadi akhirnya itu meningkatkan kenyamanan. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk kepentingan farmasetik atau proses pembuatannya sehingga dapat menjamin bahwa obat tersebut memiliki khasiat yang tetap terjaga. Nah, pada umumnya ada 3, ada sediaan solid, itu tablet, kapsul, kaplet, serbuk, supo, ovula. Ada juga semi solid, itu salep, krim, gel, dan ada liquid, larutan suspensi emulsi. Ini kalau dibahas bakal panjang banget memang. Jadi kalau tablet ini memang dia praktis ya, ekonomis dalam produksi, karena biasanya sekali produksi bisa banyak sampai 500 tablet sekali produksi gitu. Disimpan gampang, pemakaiannya juga mudah gitu ya. Tapi kalau mungkin yang belum bisa adalah kalau misalnya anak-anak atau lansia. Kemudian ada tablet bersalut. Nah, biasanya yang tablet bersalut ini memang dia punya tujuannya tertentu. Misalnya untuk melindungi dari pengaruh kelembaban udara atau melindungi obat dari keasaman lambung. Nah, ini biasanya disalut kalau misalnya kalian minum obat, terus kayak obatnya tuh agak glossy gitu. Nah, itu adalah obat yang bersalut. Kemudian ada lagi jenis tablet lain, misalnya tablet kunyah. Itu untuk obat-obatan untuk menetralisir asam lambung. Kenapa sih si antasida ini contohnya promah ya, antasida doan gitu. Dia harus dikunyah, jangan langsung ditelan gitu. Karena dengan dikunyah membantu
absorpsi obat lebih cepat. Terus kemudian ada tablet hisap. Kalau kalian tahu ada FG-Troxis, ini adalah antibiotik sebenarnya. Kalau misalnya sakit nelen biasanya dikasihnya FG-Troxis. Kemudian ada tablet effervescent. Misalnya di sini CDR ya. Jadi si obatnya itu kayak koin gitu. Terus kalau kita masukkan ke dalam air, dia akan terdispersi dalam air. Nah ini biasanya memang ya vitamin-vitamin yang banyak digunakan mengambil tablet effervescent. Nah ada juga tablet sustain release. Jadi kalau misalnya ada pasien dia misalnya sudah lansia gitu, kemungkinan harus minum obat setiap 6 jam. Saya nggak boleh lupa. Nah, dikasihlah obat tablet sustain release. Dia minumnya sehari cuma 1 kali. Tapi sustain release artinya pengeluarannya dalam tubuh itu dia akan terjaga di setiap jamnya. Ini kan kalau yang putih ini obat normal. Dia minum naik kemudian turun. Harus minum lagi supaya naik turun lagi. Nah, kalau sustain release ini kadar obatnya terjaga misalnya selama 24 jam. Kemudian ada kapsul. Kalau kapsul ini adalah untuk obat-obatan yang digunakan untuk menghindari dari obat-obatan yang rasanya pahit atau bau. Jadi kadang-kadang ada nih paracetamol aja kalau kita cap di lidah itu pahit gitu, nggak enak. Nah, kalau kapsul itu melindungi obat-obatan tadi. Kemudian obat ini juga dapat cepat hancur dan larut dalam usus sehingga bisa segera diabsorpsi. Nah, jadi contohnya juga ada beberapa sih saya dulu pernah dapat juga, walaupun saya bukan anak-anak, tapi ada memang obat yang akhirnya diracik, disatuin, dimasukkan ke dalam kapsul supaya sekali minum ada beberapa zat aktif yang masuknya. Itu salah satu keuntungan kapsul. Kemudian ada kaplet. Nah, kaplet ini kalau kalian lihat ya kayak paracetamol, panadol nih, dia pasti ada tengah, ada pembatas tengahnya gitu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Supaya bisa mudah membagi dosis. Nah, itu kaplet. Kemudian ada serbuk. Serbuk ini juga biasanya puyer ya bentuknya, terutama untuk anak-anak, mudah ditelan. Kemudian efek terapinya juga lebih tinggi karena kan dia tidak ada zat yang dapat mengikat zat obat langsung, jadi langsung mudah terserap, jadi tidak perlu dihancurkan di dalam tubuh. Nah, masalahnya kadang obat-obat yang diracik itu ketika dihancurkan dulu. Nah, dia stabilitasnya gimana? Karena dia sudah dihancurkan. Kemudian dosisnya terukur atau tidak. Kemudian interaksi obatnya gimana? Contohnya misalnya karena buat anak dimasukkan aja obat demam, obat anti alergi, obat anti muntah gitu disatukan. Terus ada interaksinya nggak secara farmaseutika gitu. Itu yang kekurangannya serbuk. Nah, tapi sekarang untuk anak-anak itu akhirnya sudah ada nih sediaan drop atau tetes yang dosisnya lebih rendah. Ada juga suppositoria, jadi ini adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur. Jadi bentuknya kayak torpedo, kemudian dia dapat larut, melunak atau meleleh pada suatu tubuh. Jadi kalau misalnya, nah ini biasanya obat-obatan obat wasir misalnya. Paling sering sih obat pencahar ya, kalau misalnya susah BAB gitu. Kemudian kalau pada anak, seringnya dipakai juga obat penurun panas. Itu disimpannya dari pantat supaya lebih cepat, efeknya lebih cepat karena langsung masuk ke aliran darah dan dia tidak akan rusak oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian juga ada ovula, jadi sediaan ini digunakan melalui vagina, bentuknya telur, seperti telur, gitu. Kemudian dapat larut dan melunak dan meleleh pada saat suhu tubuh. Contohnya obat-obat infeksi pada vagina yang disebabkan Trichomonas vaginalis atau Candida albicans. Kemudian ada sediaan semi solid, ada salep atau ointment. Jadi biasanya kan kalau misalnya salep banyak yang mikirnya untuk kulit aja gitu. Padahal sebenarnya ada juga salep mata. Nah, itu dioleskan dan digunakan pada kulit di dekat mata. Dia tidak boleh dicuci air. Sebenarnya secara estetik kurang menarik sih, soalnya kan banyak minyaknya.
Misalnya ada salep mata. Nah, kemudian ada krim. Bedanya krim ini dia mengandung air kurang dari 60%, jadi memang creamy ya. Gitu. Dia memasukkan untuk pemakaian luar, bisa mudah dicuci oleh air, dan memang secara estetik bentuknya lebih menarik daripada salep. Kemudian ada gel. Jadi gel ini sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar. Nah, kalau gel itu biasanya bening ya, kalau nggak ada trombopop, bioplasenton. Kemudian sediaan liquid, ini adalah obat-obatan cair. Ini paling mudah juga diserap dalam larutan cerna. Bentuknya bisa larutan, suspensi, ataupun emulsi. Nah, biasanya memang banyak digunakan untuk obat untuk anak-anak, misalnya bisa dikasih rasa. Nah, ini ada juga sirup kering. Kalau sirup kering ini biasanya antibiotik, kalau kalian mungkin belum pada sadar ya. Jadi antibiotik itu dia karena stabilitasnya itu misalnya kurang stabil dalam suhu ruangan. Jadi biasanya sirup kering ini memang digunakan hanya untuk batas waktu tertentu. Misalnya kalau amoxicillin sirup kering buat anak, jadi awalnya serbuk dulu, kemudian setelah pas kita mau pakai, baru dilarutkan dengan misalnya 20 ml air, dikocok, dan harus habis selama 5 hari. Nah, itu nanti jadi bentuknya suspensi. Kemudian ada juga yang bentuknya emulsi. Kalau emulsi itu lebih kental ya, menyakitkan. Nah, sekarang ada juga obat drop atau tetes. Nah, biasanya ini tadi dosisnya rendah. Memang untuk anak-anak biasanya di bawah 2 tahun. Ada juga obat kumur. Nah, ini yang nggak boleh ditelan. Dan juga ada obat tetes atau gute. Jadi ada obat tetes hidung, telinga, mata. Nah, itu tergantung penggunaan dan sediaannya steril. Jadi kalau untuk tetes mata memang sekarang pasti sering ya yang dalam bentuknya botol kecil. Tapi sebenarnya karena steril, karena ini kan sering buka tutup gitu. Sedangkan kita mau pakai pada mata misalnya, yang memang steril, kondisinya sangat sensitif terhadap debu atau misalnya takutnya ada mikroorganisme masuk. Nah, makanya memang disarankannya dia pakai mini dose. Jadi ya memang satu dose ini cuma buat sekali pakai, habis. Tetes hidung, kemudian ada juga tetes telinga. Dan ada juga sediaan injeksi. Jadi memang ya sediaan ini efeknya cepat, bisa juga diberikan pada pasien yang tidak sadar. Jadi karena kan pakai intravena ya. Kemudian bentuknya dalam bentuk bisa larutan atau suspensi, tapi memang kalau suspensi itu harus dilihat dulu kegunaan dan fungsinya, apakah memang benar-benar bisa terdispersi, nggak bisa larut nggak sih, misalnya mau campuran obat A dan dalam NaCl misalnya, larut atau tidak, itu harus dilihat. Tapi ini memang biasanya cuma intravena. Kemudian ada lotion, ini adalah sediaan cair berupa suspensi yang terdispersi, biasanya obat luar, itu mungkin teman-teman udah sering ya, hand body, hand lotion. Nah, ini yang terakhir ya, kita membahas rute pemberian obat. Nah, jadi kalau obat tadi kalian sudah bahas, ada tablet, kaplet, dan lain-lain. Ada yang diinjeksi juga. Nah, memang secara garis besar diberikan ada 3 rute pemberian obat, ada enteral, parenteral, dan topikal. Jadi kalau enteral itu melalui oral, mulut, intragastrik, ada sublingual, rektal, dan parenteral dan topikal. Kita bahas satu-satu. Nah, kalau enteral yang paling sering ya minum melalui mulut. Mudah, murah, lebih aman, nggak perlu ahli gitu ya. Semuanya ya kalau misalnya udah dewasa pasti bisa minum obat secara oral. Hanya saja obat-obatan yang diminum secara oral itu banyak faktor yang mempengaruhinya untuk bisa memiliki efek dalam tubuh. Misalnya bisa tereliminasi duluan di usus dan di hati, kemudian bisa jadi mempengaruhi pH lambung, kemudian bisa dipengaruhi dengan enzim pencernaan, kemudian kelarutan obatnya, ukuran partikel, banyak sekali ininya, kemudian ada interaksi obat dan lain-lain. Jadi faktornya banyak.
gitu. Jadi kadang banyak yang tidak bisa kita kontrol juga gitu sih kalau misalnya obat-obatannya diminum secara oral. Nah, kekurangannya ya terus misalnya kalau pasiennya memang nggak bisa dikasih pada pasien yang memang tidak kooperatif, misalnya ada penurunan kesadaran atau misalnya anak-anak, lansia gitu ya, punya gangguan saluran cerna gitu. Terus dosisnya juga sama, nggak bisa ya untuk mencapai sirkulasi itu kadang-kadang mungkin nggak sesuai. Misalnya kita masuk paracetamol 500 miligram, tapi dosis sirkulasi misalnya nggak nyampe 500 karena tadi ada efek-efek sebelumnya gitu. Kemudian obat-obat tertentu juga sering mengiritasi saluran cerna dan pada anak juga sering menyebabkan tersedak. Kemudian ada intragastrik, itu adalah obat yang dimasukkan langsung pada gaster atau lambung pakai sonde. Jadi kalau kalian lihat ada yang suka pakai sonde masuk dari hidung itu sampai langsung ke lambung. Itu biasanya memang digunakan karena misalnya pasien selalu mual atau muntah ketika makan, atau memang ya pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran, jadi tidak bisa menghasilkan efek menelan. Gitu. Makanya intragastrik. Kemudian obat sublingual itu disimpan di bawah lidah. Nah, ini obat juga menghasilkan efek yang cepat. Misalnya obat-obat untuk aritmia, anti aritmia atau serangan jantung. Kemudian dia lebih terabsorpsi lebih cepat karena di bawah lidah itu juga ada pembuluh darah vena besar, jadi langsung dapat terserap ke seluruh tubuh. Nah, hanya saja obat-obat sublingual ini dia harus memiliki bahan berkhasiat yang harus sangat larut dalam lemak. Kemudian rektal ya tadi dari anus atau dari dubur, dia juga absorpsinya cepat karena langsung masuk ke vena. Kemudian keuntungannya tadi dia tidak melewati sistem pencernaan, jadi efek obatnya juga lebih pasti. Kemudian ya kondisinya bisa diberikan pada pasien-pasien yang anak-anak ataupun lansia. Contohnya ya hemoroid atau bronkodilator pada serangan asma, obat penurun panas. Sedangkan untuk parenteral atau injeksi, ini adalah bahan berkhasiat yang penyerapannya buruk melalui saluran cerna. Dan dia memiliki ketersediaan HEAT yang rendah, digunakan untuk kondisi gawat darurat, perlu efek segera, dan pasiennya misalnya sudah hilang kesadaran, diberikan injeksi. Keuntungannya yang pasti segera ya sampai ke sirkulasi, tapi kekurangannya memang ya harus disuntikannya oleh orang yang berkeahlian khusus gitu. Dan biayanya memang relatif lebih mahal. Rute yang paling lazim digunakan itu ada intramuskular, disuntikan pada otot, atau intravena, langsung pada vena jika memang diperlukannya secara segera. Jadi injeksi volumenya juga besar. Kemudian subkutan itu disuntikannya di bawah lapisan kulit. Nah, biasanya ini untuk obat-obat dengan sustain release ya, atau lepas lambat, atau implan, misalnya implan KB. Selain itu dia biasanya bentuknya dalam subkutan. Kemudian ada intrakutan, disuntikan di dalam kulit, biasanya ini untuk tes alergi. Nah, yang lainnya silakan dicari lagi apa saja sih rute injeksi yang paling lazim. Ya. Oke, kemudian ada topikal. Jadi topikal itu di injection misalnya, dioleskan pada kulit untuk menghasilkan efek lokal, tidak menembus sampai dermis, misalnya salep, krim, gel. Kemudian ada di vaginal, dia masuknya melalui vagina untuk mengatasi infeksi jamur biasanya. Kemudian bentuk sediaannya ovula atau vaginal suppositoria, dan syarat sediaannya padat dan pada suhu luar dan mencair pada suhu tubuh. Kemudian ada juga inhalasi, dia dihisap melalui hidung atau rongga mulut. Kemudian penyerapannya juga berjalan dengan cepat karena permukaan penyerapan pada paru-parunya luas. Kemudian contohnya fungsinya untuk melebarkan saluran pernafasan yang dikarenakan oleh asma bronkial. Contohnya sediaan aerosol atau inhaler. Kalau asma ya langsung dimasukin ke mulut. Berapa dosis gitu, 3 semprotan misalnya. Atau misalnya inhaler kalau lagi pilek.
Kemudian ada transdermal. Transdermal ini dia sebenarnya disimpan ditempel di kulit. Dia efeknya tapi sistemik. Nah, gitu. Jadi efeknya bisa sebanding dengan sesuatu oral. Dia tidak melewati metabolisme pertama karena dia memang langsung ke sistemik ya, ke pembuluh darah. Jadi bioavailabilitasnya atau keberadaannya lebih tinggi dan lebih cepat. Kemudian memungkinkan rilis berkepanjangan dari obat tertentu, misalnya jadi dipakainya cuma 1 kali 1 gitu. Jadi pasien selalu pakai. Kemudian efek sampingnya juga lebih rendah. Kemudian dia untuk membentuk sediaan transdermal ini memang memerlukan bahan berkhasiat bersifat hidrofobik. Jadi dia tidak akan mudah larut dalam tidak larut dalam air dan dia tidak akan mengiritasi kulit. Nah, biasanya ada terapi estrogen, misalnya hormon atau anti angina, obat jantung, nitrogliserin. Wow, panjang banget ya kuliahnya. Semoga bisa dimengerti. Pelajarinya pelan-pelan aja dan bisa diulang-ulang lagi. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di forum diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.